Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung ketansieti psikomatis ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan membahas terkait dengan perbedaan antara asam lambung biasa dengan asam lambung ketansieti psikomatis. Nah, ini perbedaannya apa ya? Jangan sampai nanti teman-teman hanya terkena asam lambung biasa kemudian sama-samakan dengan yang terkena dengan ketansieti psikomatis. Itu berbeda ya, berbeda, dan perbedaannya sangat jauh sekali ya dengan yang ketansieti psikomatis ini. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasa ya, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Kenapa perlu di subscribe? Jujur, kalau di subscribe tentunya channel ini dapat berkembang dengan baik ya. Jika channel ini dapat berkembang, tentunya menambah semangat buat saya untuk selalu share-share informasi terkait dengan gangguan asam lambung ketansieti psikomatis. Nah, dan saya doakan ya, mudah-mudahan kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung ketansieti psikomatis ya, melalui video ini bisa menjadi wasilah ya untuk kesembuhan teman-teman semuanya, atau minimalnya adalah untuk sebagai mengurangi sensasi-sensasi yang sedang dialami, atau lebih minimal hanya sebagai teman saja ya, untuk menemani hari-hari teman-teman yang sedang merasakan berbagai sensasi ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang namanya asam lambung dan asam lambung ketansieti psikomatis itu berbeda ya gejalanya ya. Jadi teman-teman yang mungkin sedang mengalami asam lambung ya, tidak usah disama-samakan dengan yang mengalami ketansieti psikomatis. Itu berbeda ya, banyak sekali perbedaannya ya. Nah, baru saja ini saya kebetulan ya, ada teman ya yang minta tolong kepada saya, katanya orang tuanya mengalami ketansieti psikomatis. Nah, kemudian tadi tadi siang ya, baru saja ya, saya sempatkan untuk mengunjungi beliaunya. Kemudian saya bertanya ya, beberapa pertanyaan yang menjadi ciri khas ya dari asam lambung ketansieti psikomatis. Nah, setelah ngobrol beberapa waktu ya sekitar mungkin hampir 2 jam ya, itu ternyata beliaunya itu belum sampai psikomatis ya. Dia hanya mengalami mungkin asam lambung disertai dengan stres ya, stres pikiran ya, bukan ketakutan, bukan, tapi lebih pada stres pikiran saja, dan itu normal ya. Jadi hampir semua orang itu ketika stresnya tinggi itu nanti asam lambungnya naik ya gitu, dan ketika asam lambung naik ya perut sakit, punggung sakit, itu wajar. Nah, tetapi yang membedakan dengan ketansieti psikomatis itu apa ya? Yang paling mendasar itu adalah rasa sakit di dada ya. Jadi orang yang terkena ketansieti psikomatis itu dadanya itu sakit, nafasnya itu sesak, kemudian ya cepat ngos-ngosan ya, ngos-ngosan kayak orang yang mengalami jantung lemah, kayak orang yang terkena serangan jantung. Itu sepengalaman saya ya. Kemudian muncul ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Misal contoh ya, takut ketika bertemu dengan orang, atau takut ketemu dengan keramaian, atau takut menjumpai suara-suara keras, atau takut dengan jalan kaki, atau takut keluar rumah, atau takut bepergian. Nah, ketika ketakutan itu banyak sekali itu, nah itu ada kemungkinan ya bahwa teman-teman itu sedang mengalami yang namanya asam lambung ketansieti psikomatis. Jadi selain lambungnya yang mengalami
permasalahan, pikirannya juga mengalami permasalahan yang berlebihan. Jadi yang membedakan itu adalah lebih kepada kecemasan yang berlebihannya itu, ya, ketakutan yang berlebihannya itu. Orang stres pikiran itu wajar ya, tapi yang menjadi tidak wajar adalah berlebihannya itu. Nah, orang yang hanya stres wajar itu biasanya dia terpicunya asam lambungnya itu karena dia memang memiliki beban pikiran yang berat. Misal ya, sepertinya dia sedang ditinggal pasangannya, atau bermusuhan dengan keluarganya atau tetangganya yang memiliki masalah, sehingga pikiran yang terlalu berat itu menjadikan asam lambung naik. Nah, kalau seperti itu sebenarnya mudah untuk menanganinya ya. Jadi orang yang terkena asam lambung biasa yang karena faktor beban pikiran yang berat itu cara menangannya mudah ya. Tinggal masalah yang sedang dipikirkan itu kita taruh atau kita lepaskan ya. Pikiran itu dilepaskan ya. Untuk melepaskannya cukup teman-teman itu dibandingkan masalah yang teman-teman hadapi dengan kesembuhan teman-teman itu menjadi penting mana. Itu teman-teman harus memilih. Kalau memang yang menjadi prioritas atau yang penting adalah kesembuhan teman-teman, maka masalah ini menjadi tidak penting. Kalau tidak penting, apa yang dipikirkan? Kan seperti itu. Sehingga nanti teman-teman bisa lebih fokus kepada proses penyembuhan dengan cara apa? Penyembuhannya sama ya, menjaga 3P ya, baik asam lambung biasa maupun GERD anxiety psikomatis, itu cara penyembuhannya sama ya, menjaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup ya. Makannya harus diatur ya, makanan yang tidak menyebabkan gas tinggi, tidak menyebabkan asam lambung naik ya. Itu kalau sepengalaman saya ya, wortel rebus ya, wortel di sayur bening silahkan, direbus silahkan wortel, kemudian labu siam, tahu putih ya, kemudian telur Jawa ya, telur ayam kampung itu juga aman ya. Kemudian nasinya nasi lembek ya, jangan bubur ya, karena beberapa orang itu memahami kalau makanan bubur itu nanti menjadikan perut itu mudah dicerna ya. Tapi sepengalaman saya itu kalau bubur itu ada sensasi panasnya di perut ya, sedikit panas, sehingga nanti bisa memicu asam lambung naik. Tapi kalau yang nasi lembek itu aman ya, dan kalau bisa yang sudah dingin ya. Kemudian untuk minumnya itu minumnya air putih hangat ya. Tidak boleh minum yang lain. Kalau minum larutan bagaimana? Silahkan, tidak masalah. Tetapi ketika memang kita itu butuh larutan. Tapi ketika kita tidak butuh, tidak perlu ya begitu. Dan tidak boleh berlebihan ya. Kemudian yang paling penting itu ya, tadi yang ibu-ibu yang saya datangi itu ternyata beliaunya sudah menjaga pola makan, beliaunya sudah pikirannya sudah dirilis ya, sudah dilepaskan, tapi ternyata beliaunya tidak melakukan aktivitas olahraga ya, tidak terkena matahari, tidak pernah jalan kaki, karena dia merasakan sensasi yang masih sakit ya. Nah, sepengalaman saya itu tidak ada perbaikan ya, maka tadi saya menyarankan kepada beliaunya supaya beliau selain tetap meneruskan pola makannya dan pola pikirnya, saya menambahkan yang penting olahraga sambil berjemur. Jadi saya tadi menyarankan kepada ibunya itu tiap pagi 1 jam setelah makan minum, setelah minum baru jalan-jalan di depan rumah aja, tapi yang penting terkena sinar matahari. Itu sepengalaman saya. Nah, barangkali teman-teman yang mengalami keluhan yang sama, cobalah diteliti kembali. Ada 3P itu pasti ada yang ada yang masih kurang, sehingga proses penyembuhannya itu mengalami kendala. Tapi prinsipnya selama teman-teman itu menjaga pola makan, kemudian menjaga pola pikir dan berolahraga ya, ini nanti insya Allah teman sembuh ya.
Hanya saja memang yang namanya asam lambung ya, baik asam lambung biasa maupun asam lambung ketansiati psikomatis ini memang tidak bisa bim salah bim langsung mari, langsung sembuh, langsung sehat, tidak ya, tapi butuh proses ya. Sepengalaman saya dulu, saya untuk menyelesaikan lambung itu kalau tidak salah ya sekitar 2 sampai 1 bulan ya. Yang lama memang anxiety-nya, saya anxiety itu hampir 3 bulan ya, mungkin sekitar 3 bulanan lah itu baru ada apa namanya, sudah berani kemana-mana ya sekarang ya itu. Nah itu perbedaan yang agak mendasar ya, pengalaman saya juga pernah apa namanya terkena asam lambung, keluarga saya juga sudah pernah terkena asam lambung, dan saya mengalami yang namanya GERD anxiety psikomatis. Jadi yang membedakan itu pada rasa ketakutan yang berlebihannya ya, pada rasa kecemasan yang berlebihannya. Nah, kita bisanya tahu cemas berlebihan atau tidak itu mudah ya. Ketika kita jalan saja takut, jantung berdetak kencang, itu berarti kecemasan kita masih berlebihan. Ketika kita ngomong itu apa namanya takut, pingsan, itu berarti kecemasan kita itu berlebihan. Kita jalan takut itu ada kemungkinan kita anxiety. Ketika kita bertemu dengan orang takut ya, itu ada kemungkinan kita anxiety. Dan biasanya seringnya kita itu berpikirnya terlalu jauh ya, terlalu jauh. Bagaimana? Misalnya ketika mendengar apa suara ambulan, kadang-kadang ya berpikirnya apakah nanti besok saya yang apa namanya yang menaiki tersebut. Ketika mendengar apa nih orang meninggal, nanti langsung perasaannya macam-macam ya. Kemudian kalau misalkan ada lagi apa namanya ketika ada perubahan di badan ya, misalkan tangan ini agak warnanya agak pucat, nanti juga kepikiran ini kenapa lagi saya pucat. Kemudian ketika apa namanya kepala pusing, langsung kepikiran jangan-jangan saya kanker otak. Nah, pikiran-pikiran berlebihan itu yang apa namanya yang disebut dengan anxiety-nya ya. Kalau GERD-nya mungkin sama ya di sini ya, proses apa namanya asam lambung naik ke kerongkongan ya. Itu dan itu semua orang itu hampir mengalami ya, terutama dulu ya waktu kalau kita lihat bayi ya, bayi itu sering mengalami apa namanya kalau bahasa sini itu gumoh ya, atau mengeluarkan makanan dari perut itu gumoh. Kalau di sini gumoh, nggak tahu kalau di teman-teman namanya apa ya. Itu kan naik juga itu asam lambung yang naik ke kerongkongan juga. Cuman karena anak kecil kan tidak merasa mengalami ketakutan, jadi tanpa adanya anxiety. Nah, kalau yang orang dewasa seperti saya dulu ya, itu karena selain asam lambungnya naik ke kerongkongan juga ada ketakutan. Nah, yang menjadikan proses penyembuhannya itu memang agak lama karena memang pikirannya itu masih belum beres ya. Nah, makanya teman-teman itu penting sekali memahami ya bahwa teman-teman itu apakah asam lambung biasa, apakah asam lambung anxiety psikomatis ya. Sehingga nanti teman-teman itu tidak berlebihan dalam menanganinya ya. Jangan sampai teman-teman hanya terkena asam lambung biasa tetapi menvonis diri sendiri dengan anxiety psikomatis, itu tidak baik ya. Ya kalau memang kita hanya asam lambung saja ya udah apa namanya fokus saja 3P aja ya, 3P makanya dijaga ya, kemudian olahraganya dijaga. Itu biasanya 2 minggu lah ya sembuh, itu biasanya 2 minggu cukup, itu seminggu. Yang penting konsisten ya jaga makannya ya, dan kemudian nanti kalau sudah sembuh juga makannya juga di apa namanya dipilih-pilih juga. Jangan mentang-mentang udah sembuh kemudian makannya sembarangan lagi, itu ya tidak bijaksana ya. Dulu kita sebelum sakit, ingat-ingat ya, kita itu sering makannya sembarangan ya, kita sering makan sembarangan. Nah, penyebab kita sakit itu ya kita makan sembarangan itu, sehingga kita punya asam lambung. Nah, asam lambung kemudian yang tidak sembuh-sembuh, kemudian salah penanganan ya, itu kemudian menjadikan pertanyaan dalam diri, kenapa saya tidak sembuh-sembuh?
Nah, pertanyaan dalam diri kenapa saya tidak sembuh-sembuh ini, saya kenapa, terus ditanyakan tiap hari, tiap saat. Nah, kemudian muncullah jawaban-jawaban yang menakutkan. Jawabannya apa? Jangan-jangan saya terkena santet, jangan-jangan saya terkena penyakit kronis, jangan-jangan ini tanda-tanda kematian, jangan-jangan. Nah, karena kita itu bertanya kepada diri sendiri dan kemudian menjawab kebetulan jawabannya keliru, nah itulah muncul anxiety. Itu sepengalaman saya begitu ya. Nah, kemudian apa namanya, ciri khas lain dari anxiety ini adalah biasanya adalah takut kematian ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu apa namanya, takut kematian itu wajar ya, semua orang pasti takut kematian, tetapi takut kematian yang berlebihan itu maksudnya begini. Jadi ketika kita sesak nafas, kita langsung takut, jangan-jangan saya akan mati. Kemudian ketika kita apa namanya, jantung ini jantung dada, maaf ya, dada kiri ini sakit ya, itu langsung kepikirannya jangan-jangan ini apa namanya, tanda-tanda kematian. Atau misalkan bermimpi ya, bermimpi jelek, misalkan bermimpi jelek, kemudian kita menafsirkan sendiri ya, entah itu dari googling, entah itu apa namanya yang pernah kita, informasi yang pernah kita dengar. Nah, itu menjadikan pemikiran jangan-jangan ini tanda-tanda apa kematian, jangan-jangan ini tanda musibah, jangan-jangan ini tanda ketidakbaikan. Nah, ini sudah menjadi anxiety ya, jadi gangguan ya, gangguan pikiran kita, yang mana gangguan tersebut itu nanti memicu lagi asam lambung naik. Ketika asam lambung naik lagi, nanti sesak napas lagi. Ketika sesak napas lagi, nanti stres lagi, badan tegang lagi. Ketika badan tegang lagi, sensasi sekujur tubuh ini terasa kembali, yang pegal-pegal, yang keliengan, yang tegang leher, yang perut sakit ya, yang kaki lemes, yang kaki kaku ya, yang persendian sakit, yang pusing, yang pening, yang mata buram, yang telinga berdenging, kadang-kadang yang gigi sakit juga ya. Itu banyak sekali apa sensasi yang muncul ketika kita memiliki anxiety ya. Jadi anxiety itu nanti bisa menyebabkan psikomatis ya, begitu. Nah, jadi teman-teman yang apa namanya tidak terkena anxiety psikomatis, gak usah lah ya kemudian menyamakan bahwa di teman-teman itu terkena anxiety psikomatis. Kalau memang hanya lambung, udah lambung saja, fokus pengobatannya pada lambung, tetapi memang proses pengobatannya sama saja ya. Proses pengobatannya ya tetap jaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Itu mau tidak mau harus seperti itu. Saya sudah membuktikan ya, berbagai metode, berbagai obat, berbagai herbal, itu semuanya itu dirasa saya itu perubahannya sedikit sekali dan tidak bisa apa namanya, membuat sembuh total. Nah, yang bisa membuat sembuh total itu ya diri kita ya, diri kita. Itu sepengalaman saya. Nah, begitu ya teman-teman video pada kesempatan kali ini. Saya doakan kepada seluruh teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung maupun asam lambung anxiety psikomatis, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat diberi kebahagiaan kembali sebagaimana kebahagiaan dahulu yang sudah hilang entah kemana. Nah, saya juga minta doanya ya kepada teman-teman semua supaya saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, agar saya selalu bisa share-share informasi terkait dengan gangguan asam lambung anxiety psikomatis. Demikian, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.